Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran online. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai pada kesempatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dan yang keempat, dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Mari kita amati gambar berikut ini. Siapa yang mau bercerita? Gambar apakah yang nampak pada gambar ini? Betul sekali. Pada gambar ini terlihat anak-anak yang sedang bermain bola. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh kita aktif. Tentunya, hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot maupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sekarang, marilah kita pelajari lebih lanjut lagi tentang tulang. Masih ingat kan bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bahwa tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Kaki dan tangan kita dapat bergerak karena ada tulang dan otot. Selain untuk alat gerak, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Berdasarkan zat penyusunnya pun, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Mari kita perhatikan gambar tulang
berikut ini. Ini adalah rangka manusia yang terdiri dari berbagai macam tulang. Yang pertama, ada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada atau tulang iga, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Untuk bagian kaki, ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, ada juga ke bawahnya tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Tadi telah dijelaskan bahwa berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi dua macam, yaitu tulang pipi dan tulang pipa. Tulang pipi merupakan tulang yang sangat tipis, seperti tulang telapak tangan dan tulang iga atau tulang dada. Yang kedua, tulang pipa, yaitu tulang yang besar seperti tulang paha dan tulang lengan. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua pula, yaitu yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan merupakan tulang yang lunak, seperti tulang telinga. Sedangkan tulang keras adalah tulang yang memiliki struktur keras, seperti tulang tengkorak. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas semua itu? Bagaimana caramu bersyukur? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita sama-sama membaca di halaman 69 yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Di situ dikisahkan seorang yang mempunyai keterbatasan tubuhnya, akan tetapi memiliki kegigihan yang luar biasa untuk mempertahankan hidupnya. Ananda pasti senang kan membaca? Membaca buku, membaca cerita. Ketika kita membaca buku, kita akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku tersebut. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut dengan cover. Cover atau sampul buku merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Jadi, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, belakang, dan punggung cover. Yang ini ya contohnya, ini adalah sisi depan, ini adalah sisi belakang, dan ini adalah punggung cover. Nah, berikut akan dijelaskan unsur-unsur dari cover. Yang pertama, harus diingat bahwa jenis huruf,
pada judul harus menarik. Yang kedua, kalimat penjelas, judul singkat, dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, gambarnya harus menarik dan sesuai dengan isinya. Yang keenam, terdapat sinopsis atau ringkasan cerita isi buku pada cover belakang. Dan yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, demikianlah unsur-unsur cover yang harus diingat ketika kita menulis sebuah gambar cerita dalam bentuk cover. Demikianlah anak-anak yang dapat Ibu sampaikan, bahwa pada hari ini kita telah belajar tentang jenis-jenis tulang pada manusia dan telah belajar tentang bagaimana kita membuat sebuah cover buku. Baiklah anak-anak, semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Tetap semangat belajarnya ya. Demikianlah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.